Saya baru lihat ya, ada orang yang berkata, dia berkata hati-hati belakangan ini. Ada kelompok baru katanya. Nah, ini Mujassimah. Mujassimah ini kelompok masuk di golongan musyabbihah. Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, dia katakan bahwa Allah itu di atas langit. Dia katakan bahwa apa? Allah itu di atas langit. Perhatikan, akidah seperti ini, bahwa Allah di atas langit, ini dianggap sebagai akidahnya apa? Mujassimah. Ini orang yang bicara ini dianggap alim. Dianggap dirinya berilmu. Ya, seperti ini modelnya. Coba bayangkan. Padahal perkara mengatakan bahwa Allah di atas langit itu adalah hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditunjukkan oleh kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat, ditetapkan oleh akal sehat, dan diakui oleh fitrah yang sehat. Iya, fitrah yang sehat. Andai kata tidak ada Nabi dan Rasul diutus, fitrah manusia itu tahu Allah di atas langit. Itu fitrah manusia. Kalau dia di atas fitrah, itu dibuktikan saja. Tanya anak kecil, anak orang kafir pun tanya. Yang penting belum diajari apa-apa. Tanya, di mana Allah? Di mana Dia mencipta? Dia pasti akan menunjuk ke langit. Itu fitrah manusia. Nggak bisa dimanakan. Jelas ya? Dari sisi akal juga. Kalau dia ini orangnya senangnya pakai akal semuanya. Iya. Ada pun dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama dinukil dari masa ke masa. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di atas langit. Al-Quran banyak menunjukkan hal tersebut. Iya. Ayatnya jelas. Amintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman dengan siapa yang berada di atas langit? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Fir'aun saja. Fir'aun tahu bahwa Allah di mana? Di atas langit. Kan disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun itu berkata kepada Perdana Menterinya Haman, Ija'al li sarhan la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya, buatkan untukku istana. Supaya saya bisa naik. Punya sambung ke langit. Supaya saya bisa melihat ilah yang disembah oleh Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa kabarkan bahwa Allah di mana? Di atas langit. Makanya Firaun minta supaya dibuatkan istana, bisa naik ke langit melihat sembah Nabi Musa. Ya, itu ditahu oleh Firaun. Andai kata Firaun mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, dia akan kirim bala tentaranya kemana-mana. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, orang yang tidak tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit, Firaun itu lebih bagus darinya. Firaun lebih apa? Lebih bagus darinya. Jelas ya, ini dari Al-Quran di banyak sisi. Kemudian dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu menjelaskan tentang Allah di atas langit dari ucapan beliau secara lisan, dari perbuatan beliau, dari takrir beliau, pembenaran beliau. Iya, itu diterangkan oleh Nabi. 3 hal yang menjelaskan. Dari ucapannya banyak hadits. Di antaranya riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama?" Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit. Ini dari ucapan Nabi. Adapun dari perbuatannya, di Hajjatul Wada ketika Nabi telah menyampaikan apa yang beliau sampaikan, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Hal balagh? Apakah saya telah menyampaikannya kepada kalian?" Kata para sahabat, "Bala, benar." Maka kata Nabi, beliau mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syahad." Ya Allah, persaksikanlah. Kan begitu? Mengangkat tangannya di langit berarti Allah itu di mana? Di atas langit. Itu fitrah memang manusia. Kan aneh ya kalau orang tidak tahu Allah berada di mana-mana. Angkat aja tangannya ke sana sini. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya di mana? Di atas langit. Baik. Kemudian dari takrirnya. Haditsnya di dalam Sahih Muslim. Ya. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak perempuan itu. Jadi ada budak perempuan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, dia marah kepada budaknya, akhirnya dia pukul. Ya. Itu di dalam hukum perbudakan, kalau ada yang berlaku terhadap budaknya berlebihan, maka kewajibannya dia wajib membebaskan budaknya. Nah, boleh dia berlaku sewenang-wenang terhadap budak. Jelas ya? Maka ini wajib dia bebaskan, tapi untuk membebaskan dia harus budak yang beriman. Ya, tidak boleh kafir. Maka diuji dulu keimanannya oleh Nabi.
dibawa kepada Nabi. Nabi bertanya kepada budak ini 2 pertanyaan. Aina Allah, di mana Allah? Wah, ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bertanya, di mana Allah? Kalau sekarang ini ada yang bertanya kepada jemaahnya, di mana Allah? Wah, itu maka gempar dunia. Ya. Ini bagaimana caranya mempertanyakan di mana? Hah? Padahal Nabi sendiri yang bertanya. Aina Allah, di mana Allah? Maka si budak perempuan menjawab, fis sama, di atas langit. Terus Nabi berkata, man ana, siapa saya? Budak perempuan berkata, engkau adalah Rasul Allah. Kata Nabi, atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia adalah seorang budak perempuan yang apa? Beriman. Dianggap dia beriman dengan 2. Ya, ini Nabi membenarkan ucapannya. Ini takrir namanya. Jelas ya? Jadi akidah yang disepakati, tiba-tiba ada manusia, tidak tahu dia dari mana, baru lahir kapan, berkata yang mengatakan di atas langit itu adalah mujassima. Nah, ini keterlaluan ya, sebagian orang. Nah, ini dari hal yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jadi ilmu subhanallah itu berubah. Ini terang jelas ya, satu contoh dari ilmu terang jelas. Ya. Tapi orang yang mengucapkannya itu dianggap menyimpang, dianggap zindiq, dianggap mujassima, dianggap ini macam-macam. Padahal pendalilannya itu dalil bahwa Allah di atas langit. Kata Ibnul Qayyim lebih 2000 dalil yang menunjukkannya. Dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Lebih dari 2000 dalil. Ini bukan hal yang samar. Beda ya dengan sifat istiwa. Ya, sifat istiwa itu sifat diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam Sunnah, disepakati oleh ulama. Jelas ya? Tapi kalau sifat al-ulu, ketinggian Allah di atas langit, ini diterangkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah, ijma para ulama, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan juga oleh apa? Fitrah manusia. Karena itu tadi saya katakan, andai kata tidak ada Nabi dan Rasul diutus, orang akan tahu bahwa Allah di mana? Di atas langit. Sebab itu fitrahnya. Itu fitrahnya. Baik. Jadi ini orang ahlul kalam saja mengakui itu. Bahwa itu adalah fitrah manusia. Bahwa Allah di atas langit.